Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi walhamdulillah bi fadlihi walhamdulillah bi hidayatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ila yaumil qiyamah. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada subuh ini kembali kita ditemukan dalam suasana nikmat Allah yang sangat luar biasa, yaitu adalah ketika kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus yaitu melaksanakan ibadah salat subuh pada pagi hari ini dengan sehat walafiat yang sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan ibadah salat subuh kita tadi termasuk daripada umat beliau yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kehadiran kita dalam melaksanakan ibadah salat subuh pada pagi hari ini adalah sebuah rezeki dari Allah, yang mana itu tidak bisa kita hitung dan tidak bisa kita balas kecuali dengan kita sama'an wa ta'atan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki ini tidak semuanya orang bisa mendapatkannya, karena rezeki kesempatan dalam melaksanakan ibadah ini terkadang banyak Allah berikan, tetapi kita tidak mau menerimanya. Tentu rezeki yang Allah berikan ini adalah menjadi wasilah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia yang Allah ciptakan dan makhluk-makhluknya yang lain yang Allah ciptakan itu sudah Allah jamin sebelum Allah turunkan kita rukis terkhususnya itu selalu dibacakan daripada ayat-ayat tentang bagaimana proses manusia itu Allah ciptakan. Maka ketika ini kita dengarkan dan kita hikmati dalam melaksanakan sholat subuh tadi, mestinya siapalah kita, kan? Pertanyaannya. Karena di rakaat pertama disampaikan bahwasanya kita itu diciptakan dari wa bada'na wa khalaqna min tin. Jadi kita Allah ciptakan, Allah mulai dari segumpal tanah. Di rakaat kedua juga disampaikan seperti itu. Dari awal bahwasanya kita ini belum ada dan Allah ciptakan dan Allah berikan rezeki itu berupa sam'an wa basar wal afidah. Ini sebuah rezeki yang sangat luar biasa. Allah berikan kita penglihatan, Allah berikan kita pendengaran, Allah berikan kita dengan jism, dengan tubuh yang begitu lengkap untuk melaksanakan ibadah. Maka tentu rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita adalah sebagai wasilah, sebagai wadah dan sebagai perantara kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya rezeki yang Allah berikan kepada kita itu sudah ada, dan jaminan ada. Rezeki yang Allah tujukan dan yang Allah bagikan ada, yang Allah berikan kepada kita memang itu hak milik kita ada, dan juga yang rezeki yang sudah Allah janjikan juga banyak. Hanya terkadang
Konsep kita dalam memahami rezeki yang Allah berikan kepada kita itu hanya sekedar dari harta. Padahal kalau Imam Ghazali sampaikan, rezeki yang berupa harta itu adalah rezeki yang paling rendah. Itu rezeki yang tidak ada apa-apanya. Pertanyaannya, kenapa kita sebagai manusia justru gila, lupa terhadap harta dan tahta itu sendiri. Padahal itu adalah sebuah rezeki yang paling kecil, rezeki yang paling tingkatan yang paling rendah yang Allah berikan kepada kita. Tapi justru itu yang membuat kita lupa akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat di sekeliling kita, bahkan dengan diri kita pribadi, kita bangun pagi subuh setelah bergegas persiapan, ketika ditanya mau kemana, mencari nafkah rezeki buat anak-anak kita. Ketika pulang pun seperti itu, dari mana? Dari mencari sesuatu nasi, harapan itu kalimatnya rezeki. Dan ini perkara ini yang sangat ini banyak dilupakan oleh kita. Yang mana disampaikan daripada Imam Ghazali, ada tingkatan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ada yang berupa harta, ada yang berupa kesehatan, ada rezeki anak yang soleh. Dan ada tingkatan rezeki yang paling tinggi, yaitu adalah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu dan sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki itu ada yang Allah jamin. Siapapun itu, dimanapun itu, mau dia beriman, mau dia tidak beriman, mau dia muslim, mau dia kafir, rezeki itu sudah Allah jamin kepada hamba-Nya. Ada rezeki yang di sini yang pasti akan Allah bagikan sesuai dengan takdir dan ketentuannya. Ada yang ditakdirkan menjadi presiden, ada yang ditakdirkan menjadi gubernur, bupati, menteri, kepala dinas, ada yang diberikan rezeki menjadi seorang imam, ada yang diberikan rezeki menjadi ulama, ada yang diberikan rezeki menjadi petani, dan itu berupa takdir yang Allah berikan kepada kita, bukan rezeki. Ada rezeki yang memang itu yang dimiliki mamluk, yang memang itu hak milik kita, yang pasti akan Allah berikan, sudah hak milik kita. Rezeki ini banyak yang digunakan oleh kebutuhan hidup. Ada yang memang mamluk itu mutlak buat kita itu, tapi sekarang sudah ada jenisnya tuh. Kami kasus Kamboja, di negara Kamboja itu ada mata, itu udah hak milik kita, rezeki yang Allah berikan. Jadi sam'an wa basar, basar itu penglihatan, sudah jelas menjadi hak milik kita itu rezeki. Mata, penglihatan, pendengaran. Tapi terkadang pendengaran, penglihatan Allah cabut. Allah cabut. Tapi terkadang kita menggerutu, wah ini bukan saya. Ada rezeki yang maut itu yang sudah Allah janjikan. Wah ini memang khusus rezeki ini dijanjikan khusus. Makanya kan bercandaan kita, ini rezeki anak soleh. Nah, itu sudah Allah janjikan bagi orang-orang yang soleh. Apa rezeki yang paling nikmat bagi orang soleh itu? Ketika dia bisa bertemu dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan tingkatan, dengan macam rezeki tadi, pertanyaannya bagaimana menjadikan rezeki ini bisa menjadi wasilah untuk bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat Allah itu banyak sekali menyampaikan. Salah satu kecil
dari ayat Allah disampaikan kepada kita bagaimana rezeki bisa mendapatkan jalan, dijadikan jalan kita mendapatkan ridha Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalimat itu simple tapi berat. Dan apa yang sudah Allah berikan kepada kita yunfiqun, dan itu diinfakkan. Nah, ini yang tidak mau kita. Ada setelah selesai pelantikan kepala daerah, ada kepala daerah yang mengatakan saya tidak akan mengambil gajinya. Oh, gaji pokok gubernur itu cuma berapa juta saja, itu kan 3 juta, 4 juta sekian. Gaji pokoknya ya nggak diambil itu, tunjangannya ke sini gitu. Kan gitu. Gaji pokoknya ya nggak diambil, tapi tunjangannya masuk semua. Bayangkan, itu dari segi harta. Maka ada satu kisah yang sangat menggugah hati. Kalau ini kita dengarkan dengan seksama, kita cermati dan kita dalami daripada kisah ini. Saya rasa mungkin kita setelah pulang dari sini, tidak ada yang tidak salam tobat. Saya sendiri mendengar dan membaca kisah ini, meneteskan air mata. Bayangkan, banyak sekali dosa itu. Kisah ini terjadi di zaman Imam Ahmad. Imam Ahmad ini yang kita kenal itu adalah Imam Hambal, Ahmad bin Hambal gitu kan. Jadi Imam Hambali. Jadi di zaman beliau ada seorang perempuan tua dan beliau sudah janda dan memiliki anak yang masih membutuhkan nafkah ya dari ibunya. Beliau ini datang menghadap Imam Ahmad. Ketika beliau menghadap Imam Ahmad itu, beliau sampaikan, wahai Imam, saya mau mengadu terhadap Imam. Jadi ditanggapi oleh Imam Ahmad, apa yang mau kau sampaikan wahai ibu? Beliau sampaikan begini. Beliau cerita, saya ini seorang janda dan miskin. Saya punya 3 orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang, masih membutuhkan nafkah dari saya. Yang mau makan, mau minum, bajunya mau ganti. Kalau makan ini tidak berulai, tidurnya tidak terkelap, kira-kira kan bajunya tidak dibesiu. Kerjaan saya ini seharian serabutan. Ada kerjaan sambilan saya, katanya itu nenun kain, buat kain. Dan nenun kain itu saya tidak bisa itu setiap malam gitu. Saya nenun kain itu berdasarkan bulan. Kalau bulan lagi terang, cahaya bulan itu saya gunakan untuk menenun kain. Kalau lagi nggak terang, kami nggak mampu beli minyak untuk menjadikan sebagai bahan bakar lampu untuk nyala untuk sebagai alat kerja dan buat kain, itu nggak mampu. Imam Ahmad terdiam sejenak di situ. Lantas apa yang engkau mau tanyakan? Saya minta fatwanya wahai Imam. Fatwa tentang apa? Dibilang sama ibu ini, ada satu malam rombongan khalifah itu bermalam di sebelah rumah saya. Alami. Dan malam itu mereka menyalakan lampu, rombongan khalifah. Dan ketika mereka menyalakan lampu, cahaya lampu itu masuklah dari celah jendela di rumah kami itu. Dan saya menggunakan kesempatan itu untuk menenun kain. Cahaya lampu dari rombongan khalifah ini beliau gunakan untuk menenun kain. Dan malam itu saya bergegas, sama kata kita gesit. Bagaimana aku banyak dapat tenunan malam itu. Jadi setelah banyak dapat, besoknya beliau jual. Beliau kasihkan ke anaknya, beli makan, beli roti, dan makan, anaknya kenyang. Beliau pertanyakan dengan Imam Ahmad itu,
Wahai imam, halal apa tidak kain yang saya jual tadi hasil dari cahaya lampu rombongan khalifah yang nginap di sebelah rumah saya. Saat ini Bapak Ibu dan sekalian, nggak ada yang berprinsip seperti itu. Bayangkan. Beliau menanyakan hasil tenunan ini tadi halal apa tidak. Bayangkan. Yang mau saya kasih dengan anak saya. Karena saya sudah mengambil daripada cahaya lampu, memanfaatkan cahaya lampu rombongan khalifah yang mana lampu itu menyala karena ada dana dari negara. Bayangkan. Imam Ahmad terdiam, merunduk, tak berani berkutik. Sampai beliau bertanya, maaf sebelumnya ibu ini siapa? Beliau tanya. Dijawab sama beliau, saya ini adik perempuannya Bashar Al-Hafi. Imam Ahmad terjatuh di situ. Yang tadi beliau berdiri langsung berlutut di situ. Karena Bashar Al-Hafi itu adalah seorang gubernur yang adil, yang bijaksana, yang tidak mau melihat rakyatnya itu kelaparan. Dan sekarang di depan Imam Ahmad ada saudara perempuannya yang miskin, yang masih mempertanyakan halal dan haramnya kain tenunan beliau yang ada cahaya lampu dari rombongan khalifah masuk ke dalam rumah beliau. Kalau ini kita cermati, berarti zaman sekarang ini bagaimana Pak Bu? Sekarang rezeki yang kita pakai ini gimana gitu loh? Yang dijawab oleh Imam Ahmad, wahai ibu, dia bilang, sehelai rambutmu jauh lebih mulia daripada sorban yang saya pakai, dari jubah yang saya kenakan, dari ilmu yang saya miliki. Sedemikian Imam Ahmad itu menyerahkan dirinya pada Allah. Yang mana kalau kami berikan fatwa, hasil itu boleh dan tidak ada haramnya. Sekarang Pak, istilah kita mumpung dan ada, mumpung dan ngecak ke dia, tidak kita galau, tidak jadi galau. Padahal yang ini adalah yang paling rendah yang Allah berikan kepada kita. Yang paling tinggi dari tingkatan rezeki yang Allah berikan, gak mau kita ambil Pak. Kita sia-siakan. Ridho Allah itu yang kita lalaikan. Dan ini diberikan contoh daripada keluarga Bashar Al-Hafi. Kalau mau dari segi kekuasaan, mustahil adiknya ini gak jadi pejabat. Mustahil adiknya ini bisa kelaparan, adik perempuannya. Tapi setelah selesai beliau menjadi jabat dan meninggal Bashar Al-Hafi, kelawainya, adik perempuannya ini dalam keadaan janda yang miskin, yang masih mikir ke makan apa kata kita Senin Kamis. Ada cahaya lampu dari rombongan khalifah masuk digunakan. Beliau pertanyakan halal tidak? Itu perkara kecil yang beliau tanyakan. Kalau kita Pak, nanti ridho Allah itu yang jelas, harta dulu yang ada. Ada prinsip kita di Bengkulu Selatan yang kecil. Ada rupa, ada harta. Ternyata kita memang sudah ditipu daya dengan kenikmatan dunia. Maka kita enggan untuk berinfak. Sehingga apa disampaikan oleh Imam Hambal, ibu mau apa dari saya? Seluruh harta saya silakan ambil. Ketika beliau mendengar curhatan ibu ini tadi, tidak berani lagi. Silakan ambil semua harta saya, ambil semuanya.
Karena beliau tidak tega lihat adiknya perempuan Bashar al-Hadi itu dalam kemiskinan, itu tidak tega. Sedangkan beliau digaji besar oleh Khalifah. Oleh Bashar al-Hadi itu beliau digaji besar gitu. Oh, adik perempuannya kemiskinan. Dari tingkatan rezeki, yaitu adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecil untuk mencari ridha Allah itu dengan cara tadi. Rezeki yang telah berikan kepada kita, wa mimma razaqnahum yunfikun, itu kita sedekahkan, kita infakkan. Ada harta, yaitu harta yang rezeki yang memang itu rezeki sudah hak milik kita, mamluk. Ada rezeki yang sudah menjadi hak milik kita. Dan kalau memang bukan itu milik kita, Pak Bu, mungkin dengan lembut, mungkin dengan kasar, mungkin menyakitkan kita, rezeki itu akan Allah tarik dari kita. Bagaimana diajarkan oleh agama terhadap kita? 100% yang kita dapatkan, sepertiganya ini harus diinfakkan. Ya, minimal yang sepertiga. Dan di sekarang, zaman sekarang, yang menghayati, yang mencermati, dan yang mengambil ibrah daripada kisah daripada Imam Hambal dan adiknya Bashar al-Hadi. Ada zaman kita sekarang orang yang nomor 7 terkaya di dunia. Sekarang beliau itu ngontrak. Tidak percaya kita. Orang Arab Saudi, King Fahad, yang kekayaannya sekian ribu triliun, apa beliau sampaikan terakhir 7 tahun yang lalu beliau sampaikan. Dan semua apa yang beliau miliki, beliau hibahkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang sekarang, dan seluruh apa yang beliau miliki beliau hibahkan. Sekarang beliau ngontrak di Thaif. Orang nggak ada yang percaya. Sekarang beliau ngontrak di Thaif, dan anak istrinya bagi yang masih mau mengejar harta beliau tinggalkan. Ada satu anak perempuan beliau yang protes, yang itu berdomisili di Amerika Serikat. Dia tidak terima harta bapaknya dihibahkan di jalan Allah. Maka oleh beliau, jangan pernah, kata beliau, menginjakkan lagi kaki begitu di rumahnya. Karena kenapa? Beliau menghayati daripada hal itu. Dari sebuah kisah ini. Maka tadi saya sampaikan, kalau masyarakat Bengkulu Selatan menghayati dan menerapkan apa yang dilaksanakan daripada Bashar al-Hadi dan keluarganya, kalimat Allah la fatahna barakatan minas sama, itu adalah sangat luar biasa. Karena ada kalimat, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna barakatan minas sama. Kita beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan buka ridhonya itu yang Allah berikan kepada kita. Syarat dibukakan yang barokah dari langit itu adalah ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rezeki yang ada dengan kita ini adalah sebagai wasilah bagaimana menjadikan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Berupa harta benda, berupa jabatan, berupa amanah, dan apapun itu, kalau memang betul-betul lillah, insyaallah menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sejarah Nabi, sejarah para sahabat, yang paling kaya itu adalah Utsman bin Affan. Sampai sekarang kekayaan beliau masih mengalir dan masih kita rasakan. Utsman bin Affan, kekayaan mereka itu luar biasa, tapi mereka tidak ada mengisahkan bahwasanya mereka punya harta triliunan.
mereka punya harta sekian, tidak. Tapi yang dikisahkan dari mereka, bagaimana zuhudnya mereka, bagaimana tawaduknya mereka, bagaimana waroknya mereka dengan harta. Ditinggalkan kisah hartanya, tapi yang dicontoh dengan kita adalah kisah-kisah solehnya mereka. Mereka tidak mengisahkan berapa banyak. Bayangkan, Rasulullah itu beliau menikah, maharnya saja 400 ekor onta. Maharnya 400 ekor onta. Anggaplah sekarang itu satu onta itu sekitar 20 juta. Harga kerbau saja sekarang di atas itu. Berapa mahar nikah belum? Yang mampu itu hanya orang kaya. Tapi tidak disampaikan kisah itu. Yang disampaikan bagaimana Rasulullah bersedekah saja beliau masih sembunyi-sembunyi. Takut tangan kirinya tahu. Lah kita. Lantas bagaimana kita bisa mendapatkan ridha Allah dari rezeki yang ada dengan kita? Salah satu contoh kecil tadi, kita infakkan dan dijadikan bahwasanya ini untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi ketika kita sujud, yang kita baca ketika sujud itu apa? Subhanallah, Allahumma wa bihamdika, Allahumma ghfirli, 3 bacaan. Kita bertasbih kepada Allah, kita memuji Allah, dan kita mohon ampun dengan Allah. Kita sujud tadi tidak menghitung berapa harta kita, tidak kita ingat berapa jabatan kita, tidak kita ingat di mana dan apa, tidak, tapi kecuali memuji Allah dan mohon ampun Allah Ta'ala yang kita baca. Bahkan sujud tilawah pun kita baca sajada wajhiyya lillah. Bayangkan kami sujud ini, ya Allah, muka ini sebenarnya untuk menghadapmu. Bayangkan sedemikian rupa inilah bentuk kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Nikmat kesehatan yang saat ini ada dengan kita, nikmat kesempatan yang ada saat ini dengan kita, rezeki yang saat ini betul-betul kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu mengendalikan rezeki, yang lebih tinggi lagi kita mendapatkan rezeki ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan sedikit tentang rezeki. Mudah-mudahan sekali lagi kita belajar sama-sama memperhitungkan yang kita ambil, memperhitungkan yang kita miliki, dan kita juga akan memperhitungkan kemana yang akan kita kembalikan. Kalau kata orang tua dulu, Bapak Ibu dan sekalian, yang punya kita itu tidak banyak. Kata cuma tua dulu, nasi sepiring gulai semangkuk, lepas itu dia enggak kita. Itu kata cuma tua dulu. Setelah dicermatinya nih, kadang di pucuk meja itu banyak kuliner gulai, tapi masih sepiringnya semangkuk pun ada kita. Lepas itu dia enggak kita. Sepiring semangkuk pun itu dia melekat dalam akap-akap yang melual, ada sisanya. Sedemikian Allah berikan kepada kita. Inilah daripada bagaimana kita untuk mencermati bahwasanya hakikatnya hidup kita yang begitu singkat. Maka ketika subuh dibacakan tentang selalu daripada penciptaan manusia, kita diciptakan dari tanah dan balik lagi ke tanah. Ikan itu hidup di air, tapi dia direbus dengan air. Hidupnya diciptakan dari tanah, itu dikuburkan ke dalam tanah. Tapi jangan salah memaknai. Yang merebus ikan bukan air, tetapi api. Yang menguburkan manusia bukan tanah, tapi mati. Ini daripada hakikat hidup kita, Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah terus yang disampaikan oleh Ustaz beberapa yang disini. Mudah-mudahan menjadi hiburan bagi kita semua. Kita sesalaman dulu nanti di sini, masuk kita bersama.
Langsung aja Tan, langsung aja ke depan. Nah, silakan Pak, langsung saja. Ibu juga sudah disiapkan, silakan. Sarapan dulu.
Warnanya itu betul. Ada enggak bawang goreng? Ada bawang goreng yang kurang? Ini mana bawang goreng? Pantasnya kurang sedap lah. Diulang berarti itu. Rukuk gigal lah. Asal pulang. Rukuk gigal lah. Banyak akhirnya kan? Tidak, apa gini-gini Dia kelapa lagi gitu kayak ini. Dia kelapa. Ya, tambah kawan mana apa? Kopi. Ini dia. Ya jangan itu tadi. Maksudnya ini yang apa ya? Dia lah itu. Timbangan lepas. Rokok ada.
Udah. Ini udah nambah teh. Lanjut.